Baik, sebelum presentasi, saya dan rekan saya ingin memperkenalkan nama saya Muhammad Haikal Romandona. Perkenalkan, nama saya Vinka Putri Wulandari. Di sini saya ingin menjelaskan tentang model keseimbangan klasik. Model keseimbangan klasik adalah model ekonomi makro yang dikembangkan oleh para ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Model ini menjelaskan bagaimana perekonomian mencapai keseimbangan secara alami melalui mekanisme pasar tanpa perlu intervensi pemerintah. Model klasik menekankan bahwa harga, upah, dan suku bunga bersifat fleksibel, sehingga perekonomian selalu cenderung bergerak menuju full employment atau pengguna tenaga kerja secara penuh. Model klasik menekankan bahwa harga, upah, dan suku bunga bersifat fleksibel, sehingga perekonomian cenderung bergerak menuju full employment, penggunaan tenaga kerja secara penuh. Model ini dibangun atas beberapa asumsi utama, yaitu harga, upah, dan suku bunga fleksibel. Ketika terjadi ketidakseimbangan, perubahan harga dan upah akan secara otomatis mengembalikan ekonomi ke titik keseimbangan. Jika ada pengangguran, upah akan turun. Perusahaan menuju pekerja kembali ke full employment. Jika barang berlebih, harga turun, permintaan naik, kembali seimbang full employment. Perekonomian klasik selalu cenderung menuju penggunaan tenaga kerja penuh. Pengangguran yang ada dianggap hanya bersifat sementara dan sukarela. Hukum Selous, supply creates its own demand. Menurut Selous, setiap produksi barang akan secara otomatis menciptakan pendapatan yang cukup untuk membeli barang tersebut. Artinya, penawaran menciptakan permintaan. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja memiliki peran penting dalam menentukan keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Pasar tenaga kerja adalah salah satu komponen utama dalam perekonomian karena menentukan jumlah tenaga kerja yang digunakan, tingkat upah, serta tingkat output atau produksi nasional ketika permintaan dan penawaran tenaga kerja berada pada titik keseimbangan. Maka ekonomi dapat bekerja pada kapasitas optimal. Pasar tenaga kerja memainkan peran penting dalam menentukan tingkat output dan mendapatkan nasional. Permintaan tenaga kerja atau LD menentukan oleh produktivitas marginal tenaga kerja atau marginal product of labor. Perusahaan akan menambah tenaga kerja selama MPL, upah real. Penawaran tenaga kerja LS digunakan oleh preferensi individu antara bekerja dan waktu luang serta tingkat upah. Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi pada saat LD sama dengan LS. Titik keseimbangan ini menentukan tingkat upah real dan jumlah tenaga kerja yang digunakan, sehingga mempengaruhi output nasional. Pengeluaran agregat AE. Pengeluaran agregat adalah jumlah total seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua sektor suatu perekonomian dalam periode tertentu, mencakup pengeluaran rumah tangga, konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Next, ekspor yaitu ekspor dikurangi impor. Pengeluaran agregat terdiri dari C. Konsumen, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, dan NX ekspor neto dalam perekonomian terbuka. X min M ekspor neto. Net ekspor sama dengan ekspor kurang impor. Min impor. AE menggambarkan permintaan total barang dan jasa dalam perekonomian pada berbagai tingkat pendapatan nasional GDP. Rumus AE sama dengan C plus I plus G plus X min M. Pendapatan nasional atau output nasional. Pendapatan nasional mewakili nilai total nilai barang dan jasa
akhir yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu. Ini juga dapat dianggap sebagai total output nasional. Secara konseptual, output produksi dan income pendapatan pada tingkat makro saling terkait. Output yang diproduksi menghasilkan pendapatan, upah, laba, sewa, bunga untuk faktor produksi. Pendapatan nasional Y berada pada keseimbangan ketika Y sama dengan AE. Jika pengeluaran agregat pendapatan nasional terjadi ekspansif, sebaliknya jika AE sama dengan Y, ekonomi mengalami kontraksi. Selanjutnya ada model keseimbangan tertutup. Model keseimbangan tertutup adalah makroekonomi yang menggambarkan kondisi perekonomian yang tidak melakukan hubungan ekonomi internasional. Artinya, tidak ada ekspor X dan tidak ada impor M, sesuai kegiatan ekonomi terjadi di dalam negeri. Karena tidak ada sektor luar negeri, analisis keseimbangan nasional hanya melibatkan, yaitu yang pertama ada rumah tangga, perusahaan, dan yang terakhir pemerintah pada model 3 sektor. Ciri-ciri perekonomian tertutup: tidak ada transaksi di luar negeri, barang dan jasa dibeli atau digunakan hanya di dalam negeri. Ketiga, pendapatan nasional ditentukan oleh konsumsi atau C, investasi atau I, dan bila ada belanja pemerintah atau G. Dan terakhir ada keseimbangan ekonomi ditentukan oleh perpotongan antara pendapatan nasional atau Y dan pengeluaran agregat atau AE. Aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Aliran pendapatan menjelaskan bagaimana pendapatan yang diterima rumah tangga dari perusahaan, upah, sewa, bunga, dan laba digunakan kembali untuk konsumsi dan tabungan. Syarat keseimbangannya, rumus pasar barang yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Pasar tenaga kerja, Aldi sama dengan LS. Dan pasar uang, permintaan uang sama dengan penawaran uang. Surplus neraca perdagangan. Surplus neraca perdagangan terjadi ketika nilai ekspor suatu negara lebih besar daripada nilai impornya. Surplus neraca perdagangan sama dengan ekspor impor. Artinya, negara tersebut menjual lebih banyak barang atau jasa ke luar negeri dibandingkan barang yang dibeli dari luar negeri. Adapun dampak surplus neraca perdagangan yaitu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong permintaan terhadap mata uang domestik, potensi apresiasi meningkatkan kapasitas produksi karena permintaan luar negeri. Namun, jika berlebihan dapat memicu keseimbangan global dan tekanan nilai tukar. Kemudian ada model keseimbangan sintesis klasik Keynesian model ISLM. Model ISLM adalah kerangka analisis makroekonomi yang menggabungkan pasar-pasar atau permintaan dan penawaran barang atau jasa dengan pasar uang, sehingga menggabungkan aspek real atau produksi, konsumsi, investasi dengan aspek moneter atau uang dan suku bunga. Singkatan IS sendiri berasal dari investment saving, sedangkan LM berasal dari liquidity preference, money supply. Model ISLM menggabungkan dua pasar. Yang pertama ada IS atau investment saving, yaitu pasar barang. Yang kedua ada LM atau liquidity money, yaitu adalah pasar uang. Yang pertama ada kurva IS menunjukkan kombinasi suku bunga dan pendapatan nasional ketika pasar barang berada pada keseimbangan, diturunkan dari Y sama dengan C plus IR plus G. Yang kedua ada kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang. M atau P sama dengan L Y R. Titik keseimbangan ISLM, kedua kurva bertemu di titik yang menentukan, yaitu suku bunga keseimbangan, dan yang kedua pendapatan nasional keseimbangan.
Model ini sangat penting dalam menganalisis dampak kebijakan moneter moneter dan fiskal. Kesimpulan, analisis keseimbangan merupakan konsep penting dalam ekonomi makro. Model klasik menekankan fleksibilitas pasar, sedangkan model keynesian menyoroti peran pengeluaran agregat dalam menentukan pendapatan. Model IS-LM menawarkan pendapatan sintesis untuk memahami interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja, tapi juga oleh perilaku konsumsi, tabungan, investasi, serta kondisi perdagangan internasional. Surplus neraca perdagangan dapat meningkatkan pendapatan nasional, namun harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan keseimbangan lainnya.